Anaro Obiora dan juga Kate Kayamba Gams tentunya akan memberikan yang terbaik. Dan inilah dia kick off babak kedua. Sebuah serangan kali ini band berlian, umpan menyilang. Masih belum ada pemain dan kali datang Zarahan Kerangan. Sebuah peluang, apa yang terjadi di babak pertama atau juga awal-awal babak kedua ini. Kita lihat bagaimana Sriwijaya FC langsung menekan di awal-awal babak kedua. Satu serangan yang begitu cepat, begitu terskema dengan bagus dan begitu juga manisnya Zarahan tadi. Memaksimalkan satu bola tarik dari band berlian. Kembali lagi kali ini bola. Sundulan tadi dari Carlos Renato Elias masih berada di samping kiri dari gawang Marcus Harrison. Kita berharap meski dengan hanya tampil dengan 10 pemain di babak kedua, PSMS Medan jauh tampil lebih eksplosif, lebih terbuka, dan tanpa beban tentu saja. Dan kita juga berharap bagaimana anak Sriwijaya juga tampil dengan sepak bola kolektif yang mereka banggakan selama ini. Paling tidak untuk lebih melegitimasikan bagaimana bahwa gelar juara Copa Indonesia juga akan mereka bisa sandingkan dengan mahkota juara Liga Jarum Indonesia. Andres Formento. Isnan Ali kali ini bagi Sriwijaya FC. Tony Sucipto. Kate Jeremy Kayamba Gams. Julian Bohm. Andres Formento kembali kali ini. Gustavo Roberto Cena. Langsung saja umpan ke dalam kotak penalti. Telah berada dalam posisi offside James Kokolomel. Selamat Riyadi yang bermain cukup baik sebagai trio center back di semifinal menghadapi Persija Jakarta. Kali ini ditaruh sebagai bek kanan menggantikan Christian Waroba yang terkena akumulasi kartu. Meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kali ini. Kita melihat bagaimana lapangan sudah mulai agak licin. Karena Jalak Harupat sudah mulai disiram oleh hujan. Kembali kali ini Zarahan Kerangan. Ada Usep Munandar. Rebutan bola terjadi. Meninggalkan lapangan permainan kembali. Lalu dia Usep Munandar. Isnan Ali berikan bola kepada Kate Kayamba Gams kali ini. Masih Kate Kayamba Gams. Berhasil direbut kali ini oleh James Kokolomel. Masih James Kokolomel kali ini berusaha mendribling bola. Umpan langsung saja dia mengarah kepada pergerakan dari Saktiawan Sinaga. Masih Saktiawan Sinaga kita lihat. Gustavo Cena. Kelihatan sebuah peluang kali ini. Masih James Kokolomel. Umpan masih berhasil diamankan. Iya, kita lihat bagaimana begitu disiplinnya pemain daripada Sriwijaya sampai 7 pemain melakukan pertahanan. Dan kita lihat sampai saat ini juga pada saat mereka melakukan serangan balik dan begitu cepatnya pemain-pemain juga dari lini pertahanan maju untuk menyongsong ke lini tengah daripada Sriwijaya. Anaro Obiora kali ini mengarah ke tiang jauh kepada band berlian terlalu deras dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi PSMS Medan. Anaro Obiora. Mas Ferry Kasim. Gustavo Cena kali ini. Masih Gustavo Cena yang menguasai bola. Umpan yang sangat baik dari Gustavo Cena kepada Andres Formento. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Di babak 8 besar, PSMS Medan bermain seri dengan Sriwijaya FC dan juga menang atas Persiwa Wamena dan akhirnya takluk 0-1 dari Arema Malang. Dan akhirnya menaklukkan Persipura Jayapura lewat adu penalti 5-4 dalam semifinal Liga Jarum Indonesia 2007 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Kembali kali ini pelanggaran. Gustavo Cena akan melakukan tendangan bebas kembali bagi PSMS Medan yang meraih peringkat 5
pada tahun 2006 di wilayah barat dan juga peringkat 8 besar di tahun 2005. Kembali umpan mengarah, ada Carlos Renato Elias berhasil menghalau bola. Anaru Obiora berusaha mengejar bola. Ada Mas Ferry Kasim. Bola kali ini dikuasai oleh Legimin Raharjo. Julian Bom. Kembali lagi kepada Legimin Raharjo. Gustavo Cena. Kembali lagi kali ini bola. Zarahan. Cukup kosong kali ini pertahanan dari PSMS Medan. Masih Zarahan. Ada Usep Munandar. Sedikit perubahan terjadi di barisan pertahanan dari PSMS Medan. Sepeninggal Murphy Komunplay yang terkena akumulasi kartu dan akhirnya harus keluar dengan kartu merah. Iya Rendra, kita bagaimana juga sebelum Murphy dikeluarkan oleh wasit dan kita tahu bahwa satu pemain bertahan juga Romi Dias Putra sudah dikeluarkan akibat cedera. Dan kita di sini praktis Usep berdiri sebagai pemain paling terakhir dan kita lihat apakah di sini Legimin yang ditempatkan untuk mengcover atau pemain yang lain untuk masuk membantu, dan apabila terjadi serangan balik sangat-sangat riskan karena kita tahu pemain dari Sriwijaya sangat cepat. Kembali kali ini bola dikuasai oleh Sriwijaya FC. Ben Berlian. Umpan kepada Kate Kemba Gums. Ada Legimin Raharjo. Bukan sebuah pelanggaran. Marcus Harrison kali ini menguasai bola. James Kokolomel. Berikan umpan daerah yang sangat baik kepada Saktiawan Sinaga yang tampil begitu mobile di pertandingan ini. Masih Saktiawan Sinaga kita lihat. Berhasil diamankan oleh Selamat Riyadi. Terdengar sayup-sayup di luar. Dukungan dari para Kampak dan juga Sriwijaya Mania yang hadir di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Dan juga tentunya dukungan doa dari masyarakat Medan dan juga masyarakat Palembang kepada para pemain yang bertanding di malam hari ini untuk memberikan yang terbaik kepada daerahnya masing-masing. James Kokolomel. Sebuah pelanggaran terjadi. Ya, satu kesempatan sebagai kita lihat bagaimana apabila pemain dari PSMS Medan mampu memaksimalkan set piece ini menjadikan gol, dan kita lihat di sini sangat dekat. Kita lihat bagaimana Anaru Obiora pun juga membantu pertahanan. Menjaga pergerakan dari James Kokolomel dalam tendangan bebas dari sektor sebelah kanan pertahanan Sriwijaya FC. Saktiawan Sinaga mendapatkan ekstra pengawalan dari Haris Yulianto. Dua pemain dari dua gawang. Tidak, hampir saja sebuah peluang. Dan apa yang terjadi? Sebuah scrimmage di depan mulut gawang. Hampir saja para pemain dari PSMS Medan yang memang harus bisa memanfaatkan setiap bola mati untuk bisa menyamakan kedudukan setelah mereka hanya bermain dengan 10 pemain. Ya, satu placing atau tendangan mengarah ke gawang sangat baik yang dilakukan oleh Cena. Namun kita lihat bagaimana kembali Ferry Rotinsulu sangat tepat berada di tempatnya, di posisinya, sehingga kembali gagallah peluang dari PSMS Medan. Berada dalam posisi offside James Kokolomel. Gustavo Cena. Kita lihat para pemain dari PSMS Medan menguasai jalan pertandingan dan melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri. Dan masih berhasil dipatahkan kali ini oleh Selamat Riyadi yang melakukan overlapping. Cukup jauh dia meninggalkan posnya. Ada Usep Munandar. Anaru Obiora kali ini berhasil merebut bola. Masih Anaru Obiora, kita lihat melakukan pergerakan. Masih terhadap Kate Kebagam. Salah pengertian dan bola berhasil diamankan dengan baik oleh Supardi. Kembali James Kokolomel. Ya, melihat jarak antara pemain dari PSMS Medan begitu jauh, dan saya pikir long pass bukanlah satu solusi yang paling baik, karena kita lihat apabila long pass terjadi tidak ada satupun pemain PSMS Medan yang datang dari second line untuk membantu atau orang kedua untuk membantu umpan dari crossing tadi.
Gustavo Cena. Mas Ferry Kasim. Usep Munandar. Supardi. Ferry Kasim kali ini. James Kokolomel. Kembali Mas Ferry Kasim. Gustavo Cena. Selamat Riyadi. Anaru Obiora kali ini. Masih Anaru Obiora, kita lihat. Berikan pada Ben Berlian. Sebuah umpan kembali dan berada dalam posisi offside. Ben Berlian. Ya, kita lihat bagaimana pergerakan dari Ben jelas tadi dalam posisi yang offside. Ini dia, kita lihat. Tepat sekali ya. Satu keputusan yang tepat dari wasit Purwanto. Umpan tadi coba dibangun oleh Andre Fermento. Wijay, Zarahan, Haris Yulianto. Ya, kita melihat dan merasakan betul bagaimana kehilangan satu nama dari skuad PSMS Medan. Mereka seperti seolah-olah kalah dalam permainan, dalam penguasaan lapangan. Di mana-mana ada Sriwijaya. Zarahan. Kembali kali ini kepada Ben Berlian. Langsung umpan. Berhasil ditangkap dengan baik oleh Marcus Harrison. Dan kalaupun ada yang bisa dimunculkan adalah penampilan yang lumayan bagus dari seorang penjaga gawang bernama Marcus Harrison. Dan partai ini sebetulnya juga diwarnai dengan penampilan yang atraktif dari kiper, dari penjaga gawang dari kubu kedua tim. Ferry di Sriwijaya dan juga Marcus di skuad PSMS Medan. Sebuah penyelamatan tadi dilakukan oleh Isnan Ali. Menutup ruang gerak dari James Kokolomel yang sepertinya sudah bermain free roll untuk membantu lapangan tengah dari PSMS Medan. Sudah berada dalam posisi offside. Kita lihat bagaimana Supardi melakukan overlapping. Kita memang tidak melihat Supardi seperti di babak pertama, di mana Supardi lebih banyak menutup posisi di sektor sebelah kanan pertahanan dari PSMS Medan yang ditinggal setelah Murphy Kemunplay hilang terkena akumulasi kartu kuning. Dan kita juga bisa melihat bagaimana penampilan anak-anak Sriwijaya juga tetap dengan pakem seperti apa yang mereka tampilkan pada babak pertama. Ya, bermain dengan sangat disiplin di lini belakang dan begitu mereka memegang bola, mereka dengan cepat keluar mengalirkan sebuah fast break yang merepotkan pertahanan PSMS Medan. Kembali kali ini tekanan dari Legimin Raharjo atau juga Saktiawan Sinaga. Masih Saktiawan Sinaga. Sebuah tendangan begitu keras. Sebuah penyelamatan kali ini. Bagaimana Saktiawan Sinaga tampil begitu baik. Bergerak sendirian di barisan depan. Menunjukkan kelasnya sebagai salah satu striker terbaik yang ada di Liga Jarum Indonesia 2007. Ya, saya pikir percobaan seperti ini meski ada kesan spekulatif dan jauh dari luar kotak penalti juga adalah sebuah solusi yang bagus buat anak-anak Medan ketika mereka disulitkan untuk bisa melakukan penetrasi ke dalam areal penalti Sriwijaya. Ya, terhitung baru inilah pertama syuting yang berani dilakukan oleh anak Medan oleh Sakti, dan kita di sini kembali bola rebound dengan tidak siapnya Fermento untuk menyambar atau menyambut bola. Kembali hilang peluang yang dimiliki anak Medan. Saya pikir di sini sebenarnya ada indikasi PSMS mampu mengejar ketertinggalannya apabila juga mereka lebih berani melakukan syuting dari jarak jauh untuk mencari solusi apabila mereka tidak bisa untuk memasuki daerah jantung pertahanan daripada Sriwijaya. Sebuah pelanggaran kali ini kepada Saktiawan Sinaga, dan apakah kartu kuning akan diberikan kepada Selamat Riyadi? Telah 4 pemain dari Sriwijaya FC terkena kartu kuning. Dan telah 3 pemain belakang yang terkena kartu kuning, yaitu Karis Yulianto, Renato Elias, dan sekarang Selamat Riyadi. Harus berhati-hati para pemain dari Sriwijaya FC. Memang pergerakan yang begitu liar yang diperagakan oleh Saktiawan Sinaga. Saya pikir ini sebuah sliding yang berani dan sekaligus membahayakan dari penetrasi solo yang dilakukan oleh Sakti Sinaga. Carlos Renato Elias
Kembali lagi sebuah peluang dari anak-anak PSMS Medan, masih belum bisa menghasilkan sebuah gol. Ben berlian kali ini. Ada Mas Ferry Kasim, Usep Munandar, lagi Minra Harjo, berhasil direbut kali ini. Anaru Obiora berikan kepada Kate Kayama Gams, lalu deras, meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi PSMS Ayam Kinantan Medan. Mas Ferry Kasim. Zarahan. Selamat Riyadi kali ini. Balik lagi Ben berlian. Selamat Riyadi. Zarahan yang menguasai bola. Wijay. Isnan Ali. Dari Supardi berhasil memotong bola. Gustavo Roberto Cena. Potong saja tadi oleh Carlos Renato Elias. Kembali kali ini Gustavo Cena. Oh, kartu kuning. Ya. Satu gerakan yang disengaja oleh Cena. Ya, menghentikan bola dengan sengaja menggunakan tangan, harus diakhiri kartu kuning oleh wasit Purwanto terhadap Gustavo Cena. Bola lagi kali ini. Gimin Raharjo. Zarahan. Tony Sucipto. Kate Kayama Gams. Wijay. Ben berlian kali ini. Kita lihat Ben berlian berikan umpan. Masih ada Usep Munandar. Julian Bom. Gustavo Cena. James Kokolomel. Masih James Kokolomel berikan kembali kepada Julian Bom. Supardi. Kembalikan kepada Julian Bom. Memainkan bola dari kaki anak-anak PSMS Medan. Mereka cukup bersabar untuk mencari celah pertahanan. Ya, kali ini bola dari sektor sebelah kiri. Umpan yang cukup baik kali ini kepada Saktiawan Sinaga. Kita lihat bagaimana sebuah peluang emas dari PSMS Medan. Satu setup serangan yang sabar, rapi, dan dingin. Kita lihat bagaimana James Kokolomel memberikan bola lambung dan Formento meneruskan bola lewat sundulan. Dan ini dia Sakti. Sayang, menaik tinggi di atas Mister Ferry Rotinsulu. Ya, tadi saya melihat di situ ada satu gerakan pemain daripada Sriwijaya untuk melakukan hal bluffing terhadap Sakti, berlari di depan wajah dari Sakti sehingga mungkin Sakti juga sedikit agak terganggu dalam melakukan heading. Namun saya pikir ini ada peluang yang sangat-sangat baik yang dimiliki oleh PSMS Medan. Anaru Obiora, balik Usep Munandar berhasil memotong bola, meninggalkan lapangan permainan. Inilah dia Usep Munandar, tampil begitu sempurna, mengawal barisan pertahanan PSMS Medan sejauh ini. Sepeninggal Murphy Komunple. Peluang kali ini melalui Kate Kayama Gams dan sebuah tendangan dan penyelamatan dari Marcus Harrison. Peluang emas dari Kate Kayama Gams berhasil digagalkan oleh Marcus Harrison dalam sebuah peluang 1 lawan 1. Satu kesempatan yang sangat-sangat bagus dan 100% mesti berbuah menjadi gol tadi. Tapi kita melihat juga bagaimana Marcus juga dengan cermat dan pada posisi yang tepat. Julian Bom kali ini. Masih Julian Bom.
Kate Keamagams berikan bola kepada Zarahan Kerangan. Masih Zarahan. Kali ini Kate Keamagams. Wijay. Masih Wijay menguasai bola. Ben Berlian yang sering berada dalam posisi kosong di sektor sebelah kiri pertahanan PSMS Medan. Datang membantu kali ini Zarahan. Masih Zarahan, kita lihat berikan umpan cukup baik dan berhadapan. Kembali berada dalam posisi offside Anaru Obiora. Iya, terlepas dari ini perangkap offside atau misalnya juga kita tahu di sini memang offside terjadi, namun bagaimana kembali serangan? Sebuah tendangan kembali dan penyelamatan dari Marcus Horizon. Ya, digempur habis-habisan Marcus Rendra, Horizon. kita lihat tadi bagaimana kembali Marcus berdiri tepat pada posisinya, dan apabila di sini Marcus tidak bermain, saya pikir gol akan banyak terjadi untuk kubu PSMS Medan. Beberapa kali kita lihat bagaimana reaksi yang bagus dari Marcus. Mengamankan gawang Medan dari gempuran anak-anak Palembang. Oh! Oh! Peluang terjadi. Sebuah scrimmage di depan gawang. Kita lihat bagaimana Saktiawan Sinaga kembali mendapatkan sebuah peluang emas. Satu kesalahan yang lumayan fatal dari Haris Yulianto tadi. Dan kita melihat bagaimana Sakti melepaskan tendangan first time keras, di blocking dengan bagus oleh Ferry Rotinsulu. Hanya melahirkan sebuah sepak pojok. Kita lihat bagaimana handball terjadi di dalam kotak penalti. Tendangan bebas kali ini bagi Sriwijaya FC. Ya, cukup menarik kita di sini bagaimana atraksi kedua kiper dari kedua tim yang memang adalah pemain dari tim nasional yang kita miliki saat ini cukup baik pada posisi yang sangat tepat untuk mengantisipasi bola. Ya, Kembali kali ini bola beredar. Gustavo Cena dikawal dia oleh Tony Sucipto. Julian Bom. Saktiawan Sinaga tadi. Mas Ferry Kasim. Julian Bom kembali. Masih Julian Bom. Umpan kali ini kepada James Kokolomel. Masih James Kokolomel menguasai bola. Pelan-pelan dia berikan bola kali ini kepada Andres Formento. Sebuah umpan dan James Kokolomel membuat publik dari Medan dan juga Kampang yang hadir di stadion bergembira menyamakan kedudukan menjadi 1-1 dalam Grand Final Liga Jarum Indonesia 2007. saya pikir ini adalah sebuah inspirasi yang sangat-sangat bagus. Sebuah kerja keras yang begitu optimal dari seorang James Kokolomel sebelum dia melahirkan sebuah gol balasan yang juga dengan sangat bagus. Dan kredit plus lain adalah dari Andres Formento. Ini dia umpan tariknya sangat cerdas, dan Lomel juga dengan cepat melakukan sebuah gerakan yang menusuk, melepaskan bola dengan kaki kanannya sambil menjatuhkan badannya. Ini dia. Ya, satu gol yang sangat-sangat dramatis. Kita lihat di sini bagaimana ada 4 pemain bertahan daripada Sriwijaya, dan kita lihat coming from behind yang dilakukan oleh James Kokolomel sangat-sangat baik, dan dia menyambar bola dari Formento. Dan kita lihat bagaimana ekspresi dari semua orang yang ada di bench sangat-sangat gembira, bahagia dengan gol yang tercipta. Satu sama Grand Final Liga Jarum Indonesia 2007. Sebuah serangan kali ini. Bagaimana PSMS Medan walaupun bertanding dengan 10 pemain mampu menyamakan kedudukan. Andres Formento kali ini berusaha mengejar bola. Ya, sudah mulai mungkin dari faktor stamina yang sudah mulai berkurang. Kita lihat bagaimana sudah mulai kehilangannya komunikasi antara pemain bertahan daripada Sriwijaya yang menyebabkan gol tercipta. Kita lihat di sini sebenarnya cuma sedikit pemain dari PSMS Medan yang berada di kotak penalti, namun mereka mampu menciptakan gol. Kembali Gustavo Cena. Masih Gustavo Cena menguasai bola. Berikan bola kepada Supardi. Terus menggembur, terus mengurung pertahanan dari Sriwijaya FC. Kita lihat para pemain dari PSMS Medan. Marcus Horizon yang sepertinya sudah bermain sebagai seorang libero. Berada dalam posisi offside, James Kokolomel, seorang pemain yang merubah keadaan di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung malam hari ini. Ya, dan beberapa kali saya sering menjuluki seorang James Kokolomel sebagai seorang pemain yang sangat-sangat
oportunis. Dia bisa memerankan diri sebagai seorang gelandang yang sangat produktif dan juga sebagai seorang striker yang juga berbahaya di dalam dan juga di luar kotak penalti lawan. Iya, saya di sini melihat begitu pintarnya seorang Freddy Muli merubah strategi permainan dengan menaruh dua striker yaitu Formento maupun juga Sakti sehingga James Kokolomel luput dari perhatian pemain bertahan daripada Sriwijaya sehingga dia mampu tiba-tiba muncul dan menjadi penyelamat bagi timnya saat ini. Kembali James Kokolomel berikan bola kepada Saktiawan Sinaga. Dan harus ada satu hal lagi yang harus ditambahkan kepada seorang James Kokolomel. Dia adalah momok bagi Sriwijaya FK dengan 2 golnya di babak 8 besar dan kali ini golnya kembali di Grand Final. Ya bahkan Rendra juga Zarahan juga pernah mengatakan bahwa pemain yang sangat ditakutkan dari kubu PSMS Medan adalah James Kokolomel, pemain yang begitu berbahaya yang dimiliki oleh PSMS Medan. Dan juga satu yang penting yang bisa kita cermati adalah bagaimana pintarnya seorang Freddy Muli dengan mengubah skema main dan menginstruksikan kepada semua 10 pemain yang beredar di lapangan. Dan siapapun yang keluar sebagai pemenang dalam partai puncak ini adalah sebuah sejarah baru dalam era Liga Indonesia. Gelar pertama buat PSMS Medan, itu juga berarti gelar pertama buat Sriwijaya. Dan saya pikir ada sejarah lain bahwa sangat mungkin mahkota pemain terbaik akan didapatkan oleh salah satu dari 2 penjaga gawang yang beredar dalam partai puncak ini. Apakah itu buat Ferry Rotin Sulu atau juga buat seorang Marcus Horizon. Cornelius Vinkru masuk menggantikan Ben Berlian. Sepertinya sebuah signal menyerang akan diperagakan oleh Sriwijaya FK di sisa waktu kurang dari 20 menit di babak kedua ini. Saya pikir ketika Murphy Komumple sudah keluar dan PSMS tampil dengan hanya 10 pemain, ketika Rahman juga tetap bertahan dengan bermain dengan mengkonsentrasikan ke lini pertahanan dengan sesekali melakukan serangan balik, sebetulnya harus diubah dengan lebih banyak memainkan pola-pola yang ofensif di sini. Sebenarnya satu hal yang tadi saya agak sedikit ragu melihat permainan Sriwijaya di awal babak kedua tadi karena kita lihat dengan bermain 10 orang Sriwijaya tidak memberikan tekanan yang sangat-sangat ya kembali pelanggaran. Ya, sebuah pelanggaran terjadi. Kita lihat apa yang terjadi. Akankah sebuah kartu kuning kembali dikeluarkan oleh wasit Purwanto? Jelas ini adalah kartu kuning. Ya, melanjutkan apa yang saya katakan tadi Rendra. Kita lihat bagaimana sebenarnya mereka mempunyai peluang atau chance untuk melakukan serangan-serangan dari awal babak kedua tadi. Namun mereka tidak melakukan itu dan justru mereka membiarkan kembali PSMS Medan yang keluar melakukan penyerangan. Dan mereka kembali menunggu. Ya. Sebenarnya dengan kurangnya pemain dari PSMS Medan 1 orang, saya pikir mereka tidak perlu melakukan hal itu dan mereka harusnya lebih berani menekan PSMS Medan untuk mencari gol kedua karena 1 gol belum bisa diartikan itu suatu kemenangan buat tim Sriwijaya. Dan kita melihat bagaimana seorang Ferry pun harus keluar sendirian melakukan sebuah aksi penyelamatan meski dengan berbuah kartu kuning. Sebuah sliding yang membahayakan gerakan dari Andres Formento. Kembali kali ini kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Purwanto. 7 kartu kuning telah ia keluarkan, 5 untuk Sriwijaya FK dan 2 untuk PSMS Medan. Ya, satu hal yang menarik yang kita tahu bahwa pada saat penyisian di 8 besar PSMS Medan sempat leading dengan skor 2-1 namun akhirnya juga disamakan dengan Sriwijaya. Namun sekarang kondisi hampir sama tapi tidak dengan pemain yang sama dan 11 pemain mampu dimasukkan gol oleh 10 pemain PSMS Medan. Saya pikir di sini bagaimana maintenance yang dilakukan oleh Freddy Muli untuk mempertahankan skor ini mungkin apabila bisa sampai di adu penalti nanti. Kita lihat bagaimana Saktiawan Sinaga duel dia dengan senior Haris Yulianto. Kita lihat 2 pemain dengan 2 temperamen yang cukup tinggi ini berduel di malam hari ini. Sebuah tendangan placing tadi dilakukan oleh Gustavo Cena, maksudnya ke tiang jauh, masih berada di atas sebelah kiri gawang Ferry Rotin Sulu. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada 25 menit atau 15 menit ke depan, tetapi bermain dengan safety di sini adalah pilihan yang salah buat saya karena apapun do the best dari semua pemain yang beredar di lapangan adalah yang terbaik dan ini juga sebagai suatu warna penting bahwa ini adalah Grand Final Liga Jarum Indonesia, partai puncak. Anaru Obiora berhasil melewati Julian Bohm. Zarahan kali ini bermain di sektor sebelah kanan.
setelah Corvinus Finkru masuk menggantikan Ben Berlian. Kembali umpan-umpan yang sangat cepat. Peluang kali ini, sebuah tendangan masih berada di atas gawang dari Corvinus Finkru. Ya, satu kesempatan first touch yang dimiliki oleh Corvinus Finkru. Sayang sekali shooting begitu jauh, dan kembali kita lihat bagaimana di sini indikasi memang kurangnya pemain bertahan daripada PSMS Medan, sehingga begitu gampangnya Corvinus masuk dari belakang dan melakukan shooting, dan kita lihat memang cuma ada 4 pemain yang bertahan. Bagaimana tadi Wijaya memberikan umpan melalui dadanya, kembalikan kepada Corvinus Finkru. Sentuhan pertama dari Corvinus Finkru, sebuah tendangan masih berada di atas gawang dari penjaga gawang Marcus Harrison. Kembali sebuah pelanggaran dari Carlos Renato Elias terhadap Andres Formento. Tendangan bebas kali ini bagi PSMS Medan. Kembali Gustavo Cena akan menjadi sang eksekutor. Di bola-bola mati PSMS Medan. James Kokolomel. Mas Ferdi Kasim kali ini berikan umpan kembali kepada Gustavo Cena. Berhasil dipotong. Zarahan kali ini. Wijay. Kerjasama cukup baik. Usep Munandar. Seorang pemain asal Bandung sepertinya sudah sangat paham dengan gaya rap-rap dari Medan. Ya, begitu lugasnya kita lihat bagaimana juga dia tidak mau gawangnya didekati oleh pemain Medan Sriwijaya, sehingga dia juga membuang bola sejauh-jauhnya. Dan paling tidak juga bisa sedikit demi sedikit memperlambat waktu, Rendra. Ya, meski unggul dalam soal kuantitas pemain, tetapi kita melihat bagaimana sekarang Sriwijaya dalam keadaan under pressure. Ketika mereka dengan mengejutkan tadi dicolong oleh gol James Kokolomel. Kembali kali ini bola berada dalam kotak penalti. Andres Formento, masih Andres Formento dalam kotak penalti. Kali ini berusaha menduel dia. Masih gagal. Andres Formento melewati Isnan Ali. Langsung saja satu serangan balik kali ini dibangun oleh anak-anak dari Sriwijaya FC. Kita lihat bagaimana Anaro Obiora berusaha mendribbling bola begitu cepat. Berusaha melewati Legimin Raharjo. Yang memang seperti yang bertugas mengcover pertahanan dari PSMS Medan. Aksi dari Marcus Harrison. Kembali lagi kali ini Mas Ferdi Kasim. Maksudnya tadi kepada James Kokolomel. Berhasil dikuasai oleh Ferry Rotinsulu. Carlos Renato Elias, Selamat Riyadi kali ini. Balikan kepada Carlos Renato Elias. Tony Sucipto. Isnan Ali yang dituju ke sektor sebelah kiri. Kembali lagi Haris Yulianto. Corvinus Finkru. Selamat Riyadi datang membantu. Berusaha melewati Gustavo Cena. Zarahan kali ini. Masih Zarahan kerjasama berusaha dengan Anaro Obiora. Berhasil digagalkan. Sebuah serangan dari Gustavo Cena. Maksudnya berikan kepada Andres Formento. Haris Yulianto. Wijay kali ini. Umpan maksudnya. Lebih dekat kepada Marcus Harrison. Relax sekali kita lihat Marcus. Ya, sedikit terdengar sayup-sayup FM meneriakan konsentrasi. Ya, kita lihat di sini memasuki menit-menit akhir, memang konsentrasilah yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak Medan untuk mempertahankan skor yang ada. Kembali sebuah pelanggaran dari Isnan Ali. Andres Formento memberikan sebuah umpan kepada James Kokolomel untuk bisa mencetak gol dan menyamakan kedudukan. Gustavo Cena. Saktiawan tadi. Hasil diamankan oleh Ferry Rotinsulu. Tony Sucipto. Kate Kayama Gams. Anaro Obiora. Kembali kali ini Anaro Obiora. Ada Corvinus Finkru dan juga Kate Kayama Gams di tengah. Ada Supardi yang berusaha mengawal. Anaro Obiora. Umpan kali ini bagaimana? Sebuah
peluang dan telah berada dalam posisi offside. Corinus Finkru. Ya, kita lihat dari sudut sempit. Satu bola yang disodorkan oleh Obiora dan Corinus Finkriu sendirian dalam keadaan offside. Kembali sebuah pelanggaran. Haris Yulianto terhadap Andres Formento. Gustavo Cena. Kembali kali ini Gustavo Cena. Masih Gustavo Cena, kita lihat Isnan Ali berusaha mengawal. Masih Gustavo Cena, kita lihat sendiri dia berusaha melewati sekitar 3 pemain dari Sriwijaya FC. Nado Obiora berikan bola kepada Kate Kayama-Gams. Masih Kate Kayama-Gams kali ini menguasai bola. Berikan bola kepada Corinus Finkru. Zarahan kali ini kawal dia oleh Mas Ferry Kasim. Masih kita lihat bagaimana Zarahan berikan bola ke tiang jauh. Marcus Harrison langsung saja menjemput bola. Sebuah hal yang mungkin yang bisa kita cermati adalah penampilan dari PSMS Medan yang begitu tenang dan begitu bersabar walaupun mereka tadi sempat tertinggal dan akhirnya bisa menyamakan kedudukan. Dan dari buah kesabarannya mereka berhasil menyamakan kedudukan lewat gol dari James Kokolomel walaupun dengan 10 pemain. Dan kali ini sebuah serangan, kita lihat bagaimana Corinus Finkru menabrak Marcus Harrison, kita lihat 2 pemain. Ya. Yang memang masih di garis, kita lihat bagaimana saya pikir tadi wasit meniupkan pelanggaran justru untuk Marcus karena bola sudah masih berada di luar, namun memang kita lihat bola masih di garis dan Corinus lah yang melanggar. Ya, ada seorang pemain dari PSMS Medan, Usep Munandar masih tergeletak. Tentunya akan menjadi suatu masalah besar apabila Usep Munandar mengalami cedera di malam hari ini. Karena dia adalah palang pintu terakhir bagi PSMS Medan. Nadia Usep Munandar, Saktiawan Sinaga dan juga Carlos Renato Elias. Gustavo Cena, kerjasama dia dengan Andres Formento tadi. Berhasil ditutup pergerakan oleh Carlos Renato Elias. Lemparan ke dalam kali ini bagi PSMS Medan. Kembali lagi Saktiawan Sinaga yang dituju. Sebuah pelanggaran dari Saktiawan Sinaga terhadap Zarahan. Carlos Renato Elias. Zarahan kembali kali ini kepada Wijay. Masih Zarahan, Wijay kembali. Berhasil direbut oleh Andres Formento. Sebuah serangan kali ini kepada James Kokolomel. Duel 1 lawan 1 dengan Haris Yulianto. Kita lihat bagaimana James Kokolomel. Masih gagal dia melewati Haris Yulianto. Umpan kali ini merubah arah, maksudnya tadi kepada pergerakan dari sektor sebelah kiri. Meninggalkan lapangan permainan. Oh, belum, ternyata masih ada Mas Ferry Kasim yang berhasil menggapai bola. Maksudnya memberikan bola ke dalam kotak penalti. Berhasil dipotong oleh Carlos Renato Elias. Kita lihat Mas Ferry Kasim masih tergeletak. Ya, memang kita lihat bagaimana Mas Ferry bermain sejak dari semifinal. Bahkan di final ini bermain cukup baik dan dia menunjukkan tanggung jawab yang sangat baik menggantikan posisi daripada Mayadi. Namun saya melihat apabila juga dengan kondisi seperti ini, saya pikir
ada baiknya juga untuk memasukkan Mahyadi mengisi posisi yang ditempati oleh Mas Peri. Ya, memang ada nama Mahyadi dalam daftar pemain yang beredar di bangku cadangan PSMS Medan dan Mas Peri yang bertarung ekstra keras. Ya. Barangkali kalau terus dipaksakan, boleh jadi bisa menjadikan satu bencana berikut buat anak PSMS Medan. Ya, apalagi kita lihat bahwa di posisi sekarang di posisi yang ditempati oleh Mas Peri, disitulah bermain Zarahan yang bertukar posisi dari kiri ke kanan, sehingga saya pikir tenaga Mas Peri bisa cukup terkuras dengan menjaga Zarahan. Annaru Obiora. Ya, kita lihat bagaimana harus mendapatkan perawatan Mas Ferry Kasim. Sebuah tindakan fair play baru saja dilakukan oleh para pemain. Lemparan ke dalam kali ini Slamet Riyadi. Zarahan kita lihat dengan sebuah skill individu yang sangat-sangat luar biasa. Kembali lagi kali ini tekanan dari Annaru Obiora, dikawal ketat dia oleh Mas Ferry Kasim. Dan juga ada Legimin Raharjo yang terus menjadi pemain yang mengcover setiap sudut dari pertahanan yang kosong bagi PSMS Medan. Marcus Horizon. Tony Sucipto. Marcus Horizon. Terbang dia untuk menggapai bola. Andres Formento kali ini. Gustavo Cena. Masih Gustavo Cena, sebuah tendangan kali ini. Tipis berada di samping kiri dari gawang Ferry Rotinsulu. Sebuah tendangan placing bola yang dilakukan oleh Gustavo Cena. Saya pikir apa yang dilakukan oleh Cena juga sudah sangat-sangat bagus ketika dia ingin melakukan sebuah placement dan agak sedikit kurang terjaga memang akurasinya. Satu menit tambahan waktu di babak kedua ini. Zarahan masih berhasil diamankan oleh Mas Ferry Kasim. Kembali ke Mas Ferry melakukan overlapping menyerang. Berikan bola kepada Andres Formento. Sebuah pelanggaran di depan wasit Wijay terhadap Saktiawan Sinaga. Zarahan kali ini. Umpan daerah kepada Annaru Obiora. Sebuah peluang kali ini tentunya bagi Sriwijaya FC. Kerjasama 3-1-2 dan Kate Kayama Gams. Apa yang terjadi kita lihat. 3 pemain menutup ruang gerak dari Kate Kayama Gams. Perebutan bola. Dan baru saja wasit Purwanto meniupkan peluitnya menandakan babak kedua Grand Final Liga Jarum Indonesia 2007 antara PSMS Medan menghadapi Sriwijaya FC berakhir. Kedudukan adalah 1-1 dan pertandingan akan dilanjutkan dengan perpanjangan waktu 2 kali 15 menit. Gol dari Annaru Obiora berhasil disamakan oleh James Koko Lomel. Dan mitra sepak bola, kita kembali lagi dengan perpanjangan waktu setelah pesan-pesan berikut ini.